Belakangan ini kita menjadi salah satu bangsa yang menjadi sorotan dunia karena sampah plastik. Jadi sampah plastik di Indonesia itu bahkan termasuk yang salah satu terbanyak di dunia. Artinya apa? Artinya masih banyak sekali orang yang membuang sampah, terutama sampah plastik sembarangan. Sampah atau barang-barang yang tidak terpakai akhir-akhir ini makin banyak di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total sampah di Indonesia pada 2019 mencapai 68 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 6,52 juta ton merupakan sampah plastik. Meski mengkhawatirkan, sampah plastik ternyata mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, terutama plastik jenis PET atau polietilena tereflatat yang bisa diproduksi menjadi serat sintetis, botol minuman, dan wadah makanan. Selain itu, sampah plastik di tangan orang-orang kreatif bisa diubah menjadi barang kerajinan yang bernilai tinggi. Nah, hari ini saya tidak ingin bercerita tentang sampahnya itu sendiri, tetapi saya ingin bercerita tentang orang-orang kreatif yang mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Penasaran? Mari kita sambut Bob Novandi. Iya, tepuk tangan dong. Oh, nggak bisa ya. Oke, Om Bob. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih udah mau datang. Bawa apa ini? ini lampion. Yang ini namanya lampion Trisakti. Lampion Ya, Trisakti. ya. Oke. Ini pasti Ya. dulu ikut demo juga. Ya, ini sempat sekarang dipelajari oleh 147 mahasiswa dari 26 negara Oke. di kampus kuliah dakwah Islamiyah Tripoli, Libya, dan dijadikan spesial souvenir untuk mempererat persahabatan Indonesia-Libya. Kalau yang ini? Ya, ini lampion yang klasik aja, sederhana. Ini dari apa ini? Ini dari botol minuman mineral, Botol biasa atau botol spesial? botol biasa. Oke. Ya, yang di dalamnya itu ada, belum saya rakit, gelas anti KDRT. KDRT? Anti kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Maksudnya ada persoalan apa ini? Kalau Bung Andi suka emosian, Iya. wajib Stop pakai. sampai di sini dulu, nanti ceritain lebih baik duduk dulu ya. Siap. Jadi sebenarnya kita pernah bertemu di acara ini berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu. Dulu saya undang Anda kan karena Anda jadi pemulung. Betul, saya Hari ini saya undang Anda sebagai... tetap pemulung kreatif. Jadi kalau begitu sejak kapan Anda menjadi pemulung kreatif ini? Baru 17 tahun. Baru 17 tahun. 17 tahun. Kalau dulu saya lihat Anda bikin lampion-lampion, tapi saya dengar sudah banyak perkembangan lagi, di mana Anda juga diajak keliling bahkan di Indonesia untuk ngajarin orang-orang Ya. membuat barang-barang bernilai dari bahan botol plastik bekas. Anda bisa mengubah botol bekas pakai ini untuk jadi apa aja misalnya? Alhamdulillah macam-macam, selain lampion, Ya, ada mobil-mobilan oke. yang pernah saya berikan juga ke Pak Presiden. Juga tirai 3 dimensi. Oke. Terus ada yang pernah saya pamerkan juga di lapangan Banteng selama sebulan, itu namanya Gerbang Darling. Panjangan Gerakan Kebangkitan Sadar Lingkungan. Darling. Darling, sadar Oke. lingkungan. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu ya liputan berikut. Pengolahan limbah membutuhkan tekad yang kuat dan kreativitas tinggi. Bob Novandi adalah salah satu aktivis lingkungan yang telah mendedikasikan hidupnya dalam pengolahan limbah botol plastik menjadi kerajinan yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari.
Seperti tidak ada habisnya, Bob selalu memiliki ide untuk berkreasi dari sampah-sampah yang dikumpulkannya. Lampion, pot tanaman, bros, gelas, gapura, dan lainnya. Pria berusia 65 tahun ini sudah melakukan aktivitasnya selama 17 tahun dan sudah menyumbangkan karyanya ke berbagai tempat maupun kepada orang-orang ternama, termasuk Presiden Jokowi. Bahkan, ia sudah membagikan ilmunya kepada ribuan orang dengan harapan ia dapat mengedukasi masyarakat untuk berkreasi sekaligus memanfaatkan limbah plastik di Indonesia. Nah, mungkin ada di antara penonton yang belum tahu atau bahkan sudah lupa karena udah 7 tahun yang lalu Anda ceritakan bagaimana awal mulanya sampai terpikirkan untuk mengubah botol-botol bekas ini menjadi lampion, menjadi sesuatu yang bernilai dan bisa digunakan dan membuat kita bahagia. Ya. Itu awalnya tahun 2003. Ketika itu anak saya yang nomor 2 kan autis tuh. Jadi waktu dia minum minuman mineral dia buang sembarangan. Sehingga saya berpikir kalau nanti saya create mungkin tidak ada lagi orang-orang yang akan membuang botol plastik ini sembarangan. Terus botol-botol ini kemudian Anda dapat dari mana? Kalau lagi saya jalan udah naluri saya. Tadi saya bilang itu saya pemulung kreatif. Jadi saya kumpulin. Oh, jadi kalau Anda lihat botol bekas itu matanya itu langsung bersinar-sinar gitu ya. Kalau laki-laki kan biasa lihat cewek cantik itu kan begini. Kalau Anda lihat botol itu botol wow, plastik wah gitu ya. Iya. Laki-laki kalau lihat pelek mobil misalnya wow. Anda enggak tertarik. Iya. Tapi begitu ada botol bekas, wah. Nah, tapi keterampilan untuk membuat barang-barang yang unik-unik dan menarik ini dari mana? Itu semua dari Allah ya. Saya otodidak. Oh, jadi Anda nggak belajar di mana-mana? Belajar di mana-mana. Anda belajar sendiri? Saya sendiri. Walaupun nanti hasilnya macam-macam ini? Macam-macam, ya. Setelah jadi seperti ini diapakan? Dijual? Dijual. Siapa yang beli? Dijual kemana? Pernah waktu itu dijual sampai Hong Kong. Dibeli oleh produk minuman terkenal. Dijadikan buat merchandise di Hong Kong. Kalau dilihat seperti ini ya. Misalnya sudah jadi, kemudian ada yang membeli. Kemudian dari situ boleh tahu nggak kisaran harganya? 75.000, ada juga yang 100.000. Terus kalau yang bentuk yang pernah saya bikin 487 botol tanpa lem itu pernah dibayar 6 juta. Terus kalau botol-botol yang bentuknya kayak lampu klasik saya jual 500.000. Oke. Ya. Yang beli itu biasanya apa? Ada kafe kayak taman safari. Oke. Ya. Jadi mereka yang pernah pesan, hotel-hotel juga hotel, ya? Ya. Ini ada lampunya juga? Yang ini sengaja saya nggak bawa lampunya. Iya, tapi biasanya ada lampu? Ada lampunya. Oh, oke. Ya. Nah, itu kan bisa ditaruh sebagai hiasan, tapi orang bisa bercerita ini dari botol plastik bekas loh. Ya. Kan sekarang bangga orang kalau lihat ada cerita dari sebuah produk ya. Ya, dari botol plastik bekas jadi lampion cantik berkelas. Omong-omong pendidikan formal Anda apa sih? Pendidikan saya ya cuman SMA, saya dulu di Bulungan, SMA 11 Bulungan. Kuliah saya dulu ini kecelakaan sejarah, saya dari publisistik. Oke. 7 tahun di politik, nyasarnya di botol plastik. Setelah ini saya ingin Anda ceritakan soal gelas KDRT dan katanya Anda pernah membantu masyarakat di satu daerah untuk membuat pohon Natal, tapi Anda buatnya warnanya pink, merah muda. Iya. Nah, ini agak aneh nih. Nah, saya mau tahu itu di mana. Kemudian Anda kan Muslim ya? Saya Muslim. Tapi diminta bikin pohon Natal dan Anda bikin pohon Natal warna pink. Nah, bagaimana reaksi masyarakat nanti kita dengerin ya? Nah, sekarang kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Tapi jangan dipakai buat minum alkohol. Karena alkohol adalah minuman setan. Kalau kita minum minuman setan, setannya minum apa?
Ya, Bung Bob, kita Ya. kembali lagi bicara soal karya Anda ya, karya kreatif. Ya. Karena Anda bisa mengubah botol bekas menjadi barang-barang yang punya nilai, Ya, bahkan berkelas. nilai ekonomis. Banyak Ya. yang ada lampion-lampion, macam-macam tadi ya. Ya. Ada tirai yang Ya. Anda buat juga dari plastik Ya. atau dari bahan botol-botol bekas. Ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, mana yang paling sulit yang pernah Anda buat? Mobil-mobilan, Mobil-mobilan ini dari? ya dari 9 botol itu bisa Iya. jadi mobil-mobilan. Itu yang pernah saya berikan ke Pak Jokowi. Oke. Nah, soal gelas KDRT itu kenapa itu? Boleh Anda ceritakan? Ada gelas anti KDRT. Mana ini itu? saya bikin udah tinggal pasang aja. Oke. Nah, jadi saya jamin gelas ini anti pecah. Gelas KDRT. Gelas anti Ini KDRT. belum disempurnakan Belum ya? disempurnakan. Jadi kalau saya bikin mungkin makan waktu 5 menit. Jadi Iya. ini biar cepat. Bagaimana gelas KDRT ini? Gelas anti Terus KDRT. dari separuh tutup botol, Ya, di bawahnya disangga dengan tutup sama ini. botol juga. Ya. Terus? Jadi dijamin anti pecah, ya kan? Kita bicara tidak perlu 1000 janji, cukup 1 bukti. Tuh, Ush. anti pecah, ya kan? Sorry. Kenapa dikasih nama anti KDRT? Anti KDRT. Iya. Jadi apalagi kondisi kayak sekarang ini lagi COVID, kondisi perekonomian agak terganggu. Oh, banyak ya. orang stres. Banyak orang stres dan juga banyak orang yang minta cerai, ya kan? Bisa terjadi ribut-ribut. Iya. Nah, bisa banting-banting gelas. Oke. Ya. Nah, kalau pakai gelas buatan saya dijamin anti pecah. Tapi jangan dipakai buat minum alkohol. Karena alkohol adalah minuman setan. Iya. Kalau kita minum minuman setan, setannya minum apa? Iya, Berarti iya. kita melanggar hak azazi Setan. Iya. Berebut kita sama setan. Berebut sama setan. Waktu Anda memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan, udah tidak, pokoknya saya mau fokus di sini, bagaimana reaksi istri, keluarga? Ya berpikir karena anak saya yang kedua ini kan autis. Waktu saya kerja di DPR, dia sampai nyari saya umur 5, 6, 7 tahun tuh sampai nyari ke DPR, ngabur-ngabur nyari saya. Saya pikir saya harus punya kerjaan yang nggak jauh dari anak saya. Oke. Jadi saya bikin nama seni saya itu kan Bob Lampions. Iya. Itu merupakan visi misinya. Bobnya itu bantu orang banyak. Lampionsnya itu langkah alternatif mengatasi pengangguran, ikhlas optimis, niat sejahtera. Nah, kalau pohon Natal itu gimana ceritanya? Ini ditual. Enggak. Oke. Waktu 2013 itu kira-kira seminggu setelah tampil di Kick Andy, ya ini alhamdulillah nih. Ini kalau saya bilang memang puji Tuhan, alhamdulillah orang lihat saya diundang ke sana. Saya pikir diundang ke Kota Tua. Oh, waktu itu dengarnya kota iya. tua. Ternyata Kota Tual. Tual. 1 Iya, di jam Maluku. dari Ambon. Oke. Naik pesawat Terus kecil tuh. ngapain di sana? Banyak saya ngajar masyarakat umum, SMA, SMK perikanan, pesantren, juga masyarakat gereja, muda-mudi gereja undang saya. Waktu itu saya udah seminggu di sana. Saya ngajar tuh di gereja di salah satu tempat itu. Mereka bilang, Om Bob bisa bikin pohon Natal. Saya sebagai seniman nggak ada bisa bilang tidak. Walaupun saya Belum pernah waktu itu ya? Belum pernah. Saya Muslim mana pernah bikin pohon Natal, ya kan? Terus? Saya bilang bisa. Bisa. Oh yakin, bisa. Ya udah. Saya bilang cari galon itu, ya kan? Yang ini buat cupnya, yang ini buat dudukannya. Cari pohon jambu, saya bilang. Pakai pohon jambu digergaji, pasang. Terus bungkusnya, saya bilang cari kertas krep warnanya pink. Ya kan? Kok pink Om Bob? Loh mau nggak saya bikinin? Kenapa saya bilang warna pink? Karena pink lambang kasih sayang. Wish. Yesus menggembala umatnya dengan rasa kasih sayang. Udah kayak pengkhotbah saya. Terus reaksi masyarakat mereka gimana? senang. Ini baru pertama kali mereka lihat ada pohon Natal warna pink. Warna pink. Orang selesai jadi dia bilang, pohon Natal Om Bob saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Padahal itu kreasi seniman ya. Oke, jadi bisa menerima mereka ya. Mereka bisa menerima. Saya dengar bikin kreasi baru lagi ya. Kreasi baru Anda apa? Nah, saya bikin itu namanya Gerbang Darling. Oke. Ya, itu yang kepanjangan Gerakan Kebangkitan Sadar Lingkungan. Bentuknya memang kayak gerbang. Tapi Itu juga dia apa? Besar atau? besar. Jadi kira-kira dia bisa ukuran kalau dipasang tuh ukuran 3x3. Dari apa itu? Dasarnya itu bekas
jerigen oli, terus kasih pipa, baru dihias botol-botol, disambung dan pakai bat penyambung, terus kasih lampu dari lampion juga. Nah, kita kasih aja pohon lampu Natal yang kelap-kelip itu. Nah, kalau ini gimana? Coba bisa selesaikan, ini setengah jadi atau gimana nih? Yang ini nih tinggal pasang ini aja, dipasang. Ini ada berapa botol ini? Ini 1 botol. Oh, 1 botol Satu aja? botol, ya 1 botol aja. Tinggal dipasang fitting gantung, ya di lem sini. Cuma waktu mengelemnya, bolapnya harus dipasang. Jadi kita lihat harus presisi dia. Oh, oke. Kabelnya kemari. Kalau ini juga nih 1 botol. Jadi kalau ini mau bikin sebenarnya jangan ditekuk dulu dalamnya. Tapi kalau udah dipasang, udah isi bolamnya copot, jadi cuma ditarik begini aja. Iya. Terus? Dia akan balik lagi. Kok bisa begitu? Iya, karena dia menyatu di situ. Kalau ada menyala bagus. Ini buat latihan konsentrasi mata. Ya. Jadi 17 tahun ya, 17 Anda tahun. punya komitmen yang tinggi Ya. untuk mengurangi sampah plastik, Ya. mengubah botol-botol bekas Ya. untuk menjadi barang-barang yang berfungsi Ya. dan punya nilai ya. Punya nilai. Dan Ya. Anda bisa jual ternyata ya. 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 Nah, apa sebenarnya mimpi yang Anda ingin wujudkan ke depan berkaitan dengan urusan lingkungan dan botol-botol bekas ini? Ya. Saya ingin mudah-mudahan pemerintah ataupun swasta mendukung usaha saya. Saya pengen punya museum di mana di situ karya-karya saya bisa ditampilkan, dan di situ juga saya bisa buat pelatihan. Kalau bisa ya dengan sound system, dengan layar. Kalau banyak orang kan nggak bisa lihat deket cara buatnya, tapi kalau Iya. kalau dengan Kamera, mereka bisa lihat dari apalagi banyak di orang. tengah pandemi ini sebenarnya bisa juga untuk kayak workshop Iya, ya, online gitu ya. Online, iya. Ya, Oke, gitu. jadi Bung Bob, terima Ya. kasih sekali. Saya selalu terinspirasi Ya. kalau ketemu Anda ini, karena Ya. di situ saya bilang banyak orang yang mengeluh, ya, Ya. banyak orang yang kemudian cuma bicara jengkel melihat Ya. sampah di Ya. mana-mana ya, Ya. tapi nggak ada action. Ya, dan Nah, juga satu, apa? saya ini kan terinspirasi dan terpicu dan terpacu oleh amanat Pak Jokowi. Apa itu? Waktu beliau masih calon gubernur, beliau tulis di buku saya 3 hal, kalimat pendek. Bersihkan sampah plastik, buatkan industri kreatif, masyarakat kerja. Oke. Ini nilainya jauh, dalam, tinggi, yang membuat saya berpikir terus banyak fungsi dari ilmu ini. Pertama, untuk mereka sadar lingkungan. Jadi Anda ingin ikut memberikan kontribusi lah ya, ya. untuk bangsa Untuk Indonesia. bangsa Indonesia, ya. Oke, terima kasih Ya, Bung terima Bob kasih. ya, Terima sudah kasih. hadir kembali setelah 7 tahun. 7 Kita tahun. nggak ketemu Ya. lagi. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Sampai di jumpa lain lagi. kesempatan dengan kreasi yang terbaru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Itu tadi cerita tentang Bob Novandi ya, bagaimana mengubah botol plastik bekas menjadi barang-barang yang fungsional dan punya nilai ekonomis. Sesuatu yang kreatif tentu saja. Berikutnya saya masih mengundang seorang pemulung. Pemulung ini lebih tepatnya mungkin seperti Bob Novandi, seperti tukang sulap, mampu mengubah barang-barang bekas, terutama berbahan plastik, untuk menjadi barang koleksi. Sesuatu yang dilihat menyenangkan dan membuat hati bahagia. Siapa tamu kita berikutnya? Seorang pemulung juga, yakni Taufik Saguanto. Ini pemulung kok ganteng Nggak ada gini. tepuk tangan kenceng Oh, ya? nggak ada ya? Iya, nggak Ini ada. penonton di rumah nih tepuk tangan semua. Iya bisa jadi. Kok ada pemulung ganteng Bagian- gini, kayak rapper gitu lah, Iya. kayak musisi gitu ya. Kayak Jay-Z ya. Ya udah, silakan Siap, Om. duduk. Ditaruh dulu dong Siap, ini. Om. Nanti sambil cerita ya. Siap Om. Anda ini berasal dari mana? Saya dari Malang Om, Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Nggih. Oke. Siap. Pekerjaan sehari-hari pemulung. Kalau saya menyebut diri saya garbage designer. Wih, coro Inggris. Iya. Jadi desainer sampah. desainer sampah. Nggih. Kenapa harus pakai nama asing seperti itu? Ya mungkin buat Pekerjaannya saya- kan tetap memulung. Iya memulung juga. Oh sih. iya, tapi supaya keren ya. Iya supaya keren. Rumah pinggir kali. Iya. Wah, Riverside. Riverside. Wah, lain harganya. Siap, Om. Pinggir kali itu mungkin sekitar 50 juta. Tapi kalau Riverside miliaran, Om. 5 miliar. Iya, betul. Padahal rumahnya sama. Betul Om. Iya. Pendidikan formal apa? S1 Om. Manajemen. S1 manajemen. Sumber daya manusia ya.
Tapi jadi pemulung? Iya. Oh, garbage The garbage designer. Kerjaan ini mungkin sekarang masih orang asing mungkin ya. Buat saya garbage designer itu bisa dibilang pekerjaan future business atau future job. Belagu ini aku lihat. Memulung aja, Iya. sederhana, nggak usah pakai Inggris-Inggrisan. Iya. Ini mau menunjukkan bahwa ini usahanya udah hebat begitu ya? Enggak, belum. Enggak. Oke. Tapi Jadi- menaikkan gengsi pemulung. Bagian dari bahwa jadi pemulung atau seorang garbage designer itu sebenarnya pekerjaan yang nanti akan dibutuhkan ketika sampah itu sudah mencemari penuh air, hutan, tanah, dan siapapun nanti yang bisa mendesainnya menjadi sesuatu yang baru, entah di recycle, di reuse, atau di reduce, dialah yang nanti akan menjadi gak hanya seorang hero ya, tapi dia juga akan jadi orang paling kaya di dunia nanti. Wah, Kedepan buat jadi saya ini- seperti itu. Oke, jadi ini pekerjaan masa depan yang Ya, menjanjikan visioner, ya. ya. Karena tidak bisa ditolak sih. Oke. Sampah itu tidak akan bisa ditolak, bukan tambah berkurang. Tapi akan bertambah beriringan dengan jumlah umat manusia makin banyak. bertambah. Iya, betul. Oke, jadi nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya Sehingga- dan akan terus bertambah. Oke, sehingga Anda melihat bahwa ini adalah pekerjaan masa depan yang menjanjikan. Betul, Om. Oke, mungkin penonton udah nggak sabar ya nanti mau dengerin cerita apa yang dipulung. Tapi tunggu dulu. Siap, Om. Kita harus rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau yen itu 8.000 yen, Om. Jadi ini bukan cuma dibeli oleh orang Indonesia aja. Nggak laku malah sama orang Indonesia, Om. Oh, malah lebih Malah laku. ditawar, bukan mapanya ditawar, males, Om. Iya. Iya. Ya, Mas Taufik, kembali ke urusan memulung atau menjadikan sampah plastik menjadi sesuatu yang Bernilai. bernilai. Iya. Nah, sampah apa sih sebenarnya yang dipungut ini? Sampah spesialis yang kebanyakan kita itu abaikan. Abaikan itu apa? Abaikan biasanya dari yang ada di resto, Om, yang biasanya buat take away. Oke. Itu kan di sana mulai Apa itu? sedotan, Sedotan. sendok plastik, Iya. garpu plastik, Iya. terus gelasnya, Oke. terus gelas mineral. Oke. Itu semua bisa digunakan. Oke. Karena kalau dijual pun kan harus numpuk banyak dulu, Om, baru ada harganya. Kalau itu hanya beberapa buah sudah jadi duit, Om. Bisa secara instan jadi duit. Nanti cerita ya, jadikan apa aja ya barang-barang yang tadi dianggap sampah plastik dari restoran terutama. Single use plastik ya. Oke, ya sekali pakai dibuang, tapi oleh seorang Taufik Saguanto bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita kasih lihat ya liputannya supaya orang ngerti. Oh, itu toh. Siap. Ini dia liputannya. Sampah plastik ternyata mendatangkan kreativitas dan rezeki bagi Taufik Saguanto. Pria asal Malang, Jawa Timur ini menyulap sampah-sampah plastik, terutama berbagai botol plastik, untuk disulap menjadi karya-karya menarik. Hingga kini, sudah hampir 600 desain karya yang ia ciptakan, seperti miniatur sepeda motor, pesawat, kapal, mobil, robot, dan patung. Hasil karya dari sampah plastik yang unik ini dijual mulai harga Rp5.000 hingga jutaan rupiah. Bahkan, pembeli karya Taufik ini berasal dari mancanegara, antara lain Jepang, Vietnam, Hong Kong, China, hingga Afrika Selatan. Saat ini Taufik fokus memberikan pelatihan bisnis maupun mengolah plastik menjadi karya menarik, terutama kepada para guru. Diharapkan ke depannya, para guru itu mengajarkan ilmu yang didapatkan kepada para siswa. Nah, aku selalu penasaran dan akan kutanyakan dari mana muncul gagasan sampai
punya ide membuat motor, mobil, macam-macam robot dari sampah plastik? Pas tahun 99 aku mulai kerja nih. Udah mulai wirausaha. Seperti yang aku cita-citain dan yang diharapin bapakku. Bersama berjalannya waktu, ya namanya orang usaha kan pasti ada kondisi baik, buruk, Jatuh, untung, bangun. rugi, jatuh, bangun. Akhirnya pas kena jatuhnya, Kenapa itu? ketipu Om. Ketipu? Iya Om. Oke, bisnis apa? Saat itu bangun properti Om. Bangun properti, jasa kan kita Om ya. Ya keuntungan saya dibawa lari sama rekan bisnis lah. Waduh, terus bangkrut dong. Ya, terus akhirnya bapak saya pas saat itu bukannya malah bantu, kan bapak saya kan ya tutor saya juga kan tentang bisnis. Nggak mau bantu, intinya itu aja lah. Nggak mau bantu, ya bingung dong. Jadi dari situ saya baru sadar diemnya bapak saya itu, nggak pedulinya dia itu dan bodoh amatnya dia itu yang men-switch on ya, jadi men-switch on mental saya yang tadinya cuma tidur aja, yang di kondisi nyaman gitu juga. Nah, terus bagaimana kemudian muncul gagasan ini? Ya tayangannya Om Bob. Oh, Om Bob yang tadi Ya itu? 5 tahun yang lalu. Makanya di sebuah minggu, di sebuah hari Minggu, itu cerita yang ingat banget kok adegannya yang Om Andi sama Om Bob joget pakai botol yang bulat yang dibuat jadi bola joget. Kan ini buat ngerukunkan rumah tangga, ingat gak sih? Oh iya. Iya ya itu yang ngingetin banget. Oh, jadi kamu pas lagi jatuh-jatuhnya nonton acara Ki Candy dengan tamu, Om Bob. terus itu membuat kamu terpikirkan, oh iya juga ya, barang sampah-sampah plastik ini bisa diolah. Iya. Tapi kenapa nggak ngikutin lampion dari botol, tapi lebih ke sini? Dari mana ini ide untuk bikin, ini apa sih nih? Boleh lihat ya? Ya, Ini motor. motor Om. Oke, ini yang putih ini, lihat. Oh ya putih. Oke, ada jamnya. Oh, ini memang jam. Biar ini jam fungsi- jalan atau enggak? Jam jalan. Oh Om. iya Jalan, ya. Om. Artinya berfungsi Berfungsi maksudnya. ya, berfungsi. Oke, jadi ini bukan cuma Ya, fungsi jadi alarm dan suaranya didesain supaya kayak ketika itu nyala bukan titit bukan, tapi ya kayak suara motor. brum brum. Iya, Serius. gitu suara mesin ya. Iya, ya, betul. Oke, jadi ini dibuat, oh ini dari sedotan ini ya. Ya, Om pasti bisa tahu itu dari mana. Kalau ini apa ini? Dari apa ini? Itu dari Mesinnya? lehernya botol Om. Oh, oke. Oh iya. Lehernya botol. Om. Terus, oh ini sedotan juga stangnya nih ya. Ya sedotan semua Om. Ban ini, oh ini. Ban dari sedotan. anunya sedotan. Dari lehernya gelas. Oke, leher gelas. Gelas plastik ya. Iya semua plastik. Nah, tinggal jamnya aja ya. Ini Jamnya modifikasi supaya ada fungsinya. Ya selain biar untuk, function ya. untuk hiasan ya. Ya. Baik, ada berapa macam jenis kreasi yang dihasilkan? Motor, mobil, motor aja bisa macam-macam ini Ya, ya. motor tuh hampir 600 desain Om. Ush, Ya Om. ada spesifik motor apa atau enggak? Kan motor itu mulai dari scrambler, chopper, sport, cafe racer, banyak Om. Terus belajar dari mana? Memang suka motor sih Om. Oh, jadi Pas aku dulu ini mengikuti pas aku dulu kaya punya motor. Oke, Motor, oke. gitu. Kaya punya motor ya. Iya. Sekarang punya banyak motor. Lebih banyak Iya, lagi Om dan bikin berarti sendiri. tambah kaya Iya, ini. banget. Iya. Nah, tapi ini mengikuti aslinya atau memang modifnya sendiri-sendiri aja disesuaikan? Jadi custom. Jadi kita ngikutin custom. motor custom ya. Oke, terus awal-awalnya kan pasti nyari botol bekasnya sendiri dong, nggak minta-minta ke orang atau apa. Itu Cari. nyari. Om. Nah, Pertama itu gimana? Tetangga-tetangga iya, lihat istri iya, atau iya. Gimana? Tetangga pertama yang paling komplain itu istri ya. Dari yang rumah awalnya bersih, Heeh. Tiba-tiba ya jadi aneh Om. oh, semua numpuk di situ, Iya. berkarung-karung itu Iya. botol bekasnya. Sampai satu malam istriku tuh bisikin aku gitu. Emang nggak pengen kerja kayak ya istilah suami-suami bercandanya. lain. Iya, nggak kayak orang waras lainnya gitu Orang mungkin. waras, Nggak iya. cuman ngomongnya Iya, iya. ya dibikin lucu aja lah sekarang. Kalau saat itu nggak lucu Om. Nggak lucu sama Nggak lucu sekali, banget iya. iya. Jadi nggak pengen kerja kayak orang gitu loh. Iya, kayak orang lain. normal lainnya gitu kan.
Terus posisinya Mas lagi gini Om. Lagi guntingin botol Om. Oke, terus? Jadi gini, nengok gini, ya jangan takut kamu nggak makan hanya karena kerjaan saya seperti ini gitu. Saya itu anaknya seorang pengusaha yang mulai kecil udah dikasih mental wirausaha. Jangan takut saya akan mencuri, saya akan dengan cara halal karena nggak punya modal cukup, ya modal yang gratis ya sampah. Buat saya saat ini itu pilihannya. Oke. Terus Yo. dari mana yakin bahwa ini akan bisa punya nilai ekonomis, bisa dijual? Awalnya Om kalau saya kasih tahu desain saya pertama ya ketawa Om. Karena niatnya bikin motor, tanya anak saya Om ya. Ini bikin apa ayo? Galang telepon katanya. Berarti hancur itu ya. Ya Om pasti lebih ketawa lagi. Om injek kali itu pas pertama buat itu kan. Iya. Nah Siapa? kemudian dijual ini. Pertama yang beli teman sendiri Om, teman yang kasihan mungkin kali Om ya. Kasihan, iya. Kan bentuknya masih hancur Om. Iya, iya. Tapi ya dibeli Om, pernah buat. Aku pesan kereta, ada yang pesan motor. Kalau aku bayangin sekarang Om ya, mereka beli karena kasihan. Iya Om. Iya. Karena masih kalau Om kayak sekarang aku kasih kan pasti bangga. Oh, iya bangga. Iya. Kalau dulu, Ya pasti karena kasihan itu tadi Om. iya pasti habis itu dibeli dibuang. Gak enak Om. Iya bener. Bisa jadi Om. Karena sekarang Oke. hidupku itu kayak sekarang jadi lucu gitu. Tapi kalau saat itu Dulu terjadi nggak ya lucu sama nggak lucu sekali. banget Om. Nah tapi ini berapa harga? Kisaran harganya berapa? Kalau sekarang ya Om, yang seperti ini kalau harga luar ya kalau yen itu 8.000 yen Om. Yang ini Om. Kenapa harus pakai yen? Soalnya pasarku sekarang anak-anak Harajuku itu yang suka. Sombong ini serius? Serius Om. Oh jadi ini bukan cuma dibeli oleh orang Indonesia aja? Nggak laku malah sama orang Indonesia Om. Oh malah lebih Malah laku. ditawar, bukan mapanya ditawar, males Om. Iya. Iya. Kalau kayak ini ya, ambil contoh berapa? Kalau itu pernah aku coba jual 300 300 apa? 300.000. Ribu? Terus aku taruh di sebelahnya pas iklannya, itu ada yang di iklan yang produk dari luar, yang made in China Sono, gitu. iya. 395. Ini aku jual 300 dan bisa pesen sesuai selera. Terus mana yang dibeli? Punya aku. Oh oke. Om mau tahu dibayar berapa Om? Berapa? 600 Om. Serius? Serius Om. Jadi lebih mahal daripada yang ditawarkan? Iya Om. Jadi ini dipasarkan emang sampai luar negeri? Terjauh. Aku dapat customer Kanada Om. Ini dijual di mana? Di Online. online Om. E-commerce ya? Ya e-commerce internasional Om. Katanya ngajar juga ya? Ngajarin anak-anak. Siapa yang sudah pernah diajarin ini? Mulai dari anak playgroup Om. Oke. Buat startup, ngajarin startup mereka buat berani buat produk. Karena mindset bisnisnya kebanyakan orang itu bingung cari modal. Oke, selalu urusannya modal. Modal dulu, kalau nggak ada modal dia stop. Stop, nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada uang. Kalau saya fokus di membuat produk dari A sampai Z dengan tanganmu sendiri. Oke. Ketika itu jadi, produknya fix, makin bagus, lama-lama kita nggak butuh modal uang kok Om. Uang datang dengan sendiri, bahkan kadang uang tuh memohon-mohon datang Om. Merangkak-rangkak Om. Aku mau ngasih sama Om. Ngasih apa? Semua ini. Waduh, rezekiku. Iya Om. Waduh, ini juga? Iya Om. Itu juga? Iya Om. Itu juga? Iya Om. Kalau tak jual boleh? Boleh. Oh jangan Om, kan kenang-kenangan Om. Kok aku ngomong iya ya? Iya. Pinter dagang Oke, Om. coba kayaknya. kita kasih tunjuk. Terima kasih. Oh, ini ada fotoku ini. Iya, ada edisi Kick Andi. Tunggu edisi Kick Andi nih. Iya. Oh, asik nih. Nah, ini nih. Coba lihat. Terima kasih nih. Ada foto. Oh, ini kalau dilelang mahal ini. Mahal Om. Dilelang uangnya kita pakai untuk membantu Siap, Om. orang-orang yang kena COVID. Bagaimana? Siap Om. Nah, Siap supaya Om. aku bisa dapat lagi nanti Siap Om. dikasih. Siap Om. Kalau Oke. buat sosial apapun. Siap, oke. Terima kasih banyak ya, Siap, Om. Mas Taufik. Siap Om. Terima kasih untuk hadir. Sampai jumpa di Malang. Siap Om. Thank you. Thank you Om. Iya. Nah, berikutnya saya akan mengajak Anda ke Cirebon. Di Cirebon katanya ada seseorang yang sudah melakukan banyak kebaikan, tapi kemudian oleh sesuatu sebab dia merasa down, merasa putus asa. Kemudian mengurangi bahkan menghentikan kegiatan berbagi kebaikannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia bilang berkat bertemu dengan narasumber Kick Andi, semangatnya sekarang semakin menggebu-gebu untuk
berbagi kebaikan bagi sesama. Siapa dia dan apa yang terjadi? Ikuti terus Kick Andy. Ketika mereka bisa baca gitu, terus ketika mereka waktu kita datang terus mereka tuh nyambut kita gitu, karena setiap kali kita kan ngajar sebulan 2 kali Bang Edi dulu setiap minggu gitu, karena mulai ada kesibukan kan, ada yang kuliah segala macem. Kalau mereka nyambut tuh kakak gitu kan, terus yang kayak itu kayak bikin saya kayak Cici never stop gitu, jangan berhenti ngeliat senyum mereka gitu. Terima kasih Anda sudah bersama saya kembali di acara Kick Andy. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada seseorang di Cirebon yang aktif ya berbagi kebaikan, sempat merasa down, merasa patah semangat ya. Kemudian bangkit kembali dan semakin bersemangat ketika bertemu dengan salah satu narasumber Kick Andy. Nah, siapa dia? Mari kita sapa dari Cirebon, Jawa Barat, Cici Situmorang. Apa kabar Cici? Kabar baik Bang Endi. Oke Cici, coba cerita sedikit apa kegiatanmu sebelum katanya kamu sempat merasa patah semangat, merasa nggak mau lagi deh berbuat baik lagi karena kok aku dituduh gitu ya. Nah, apa yang kamu lakukan waktu itu? Kita sama teman-teman mahasiswa, kita mau melakukan satu hal yang baik sebagai anak muda bisa berdampak di kota kita sendiri. Waktu itu kita ngajar gratis untuk anak-anak gak mampu dan anak jalanan, seperti itu. Dan akhirnya dari satu tempat jadi ada 2 tempat, seperti itu sih Bang. Sampai akhirnya memang ada satu kasus yang waktu itu lagi hangat-hangatnya masalah di Jakarta juga. Dan saya waktu itu kena gitu, karena mungkin saya minoritas gitu. Sebenarnya nggak boleh ngomong minoritas, sebenarnya karena religion saya terlihat waktu itu gitu. Cuman sempat nggak punya teman, sempat dijauhin seperti itu. Selama setahun ya Bang Endi, sempat tetap melakukan kebaikan, tapi maksudnya sendiri waktu itu karena tidak ada teman-teman yang membantu saya saat itu, karena mungkin terprovokasi oleh berita-berita dan segala macam gitu omongan. Tapi akhirnya satu titik saya berpikir saya harus tetap melakukan hal yang baik gitu, karena saya melakukannya bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk yang menciptakan saya yang sudah begitu baik buat hidup saya. Seperti itu Bang Endi singkatnya sih. Iya, paling tidak ini situasi di Jakarta waktu itu karena ada konflik ya, ini politik yang dibungkus agama sehingga kemudian merembet ke urusan yang aneh-aneh. Berapa lama kamu merasa kemudian nggak ada gunanya berbuat baik dalam hidup ini? Hampir mau setahun ya Bang Endi. Setahun. Terus bagaimana kamu bisa bangkit kembali akhirnya enggak, aku harus melakukan kebaikan dalam hidupku, menolong orang-orang. Itu apa? Salah satunya sih sebenarnya karena mama ya. Mama kan waktu itu sembuh juga dari sakit, jadi itu yang memotivasi aku. Terus mulai lagi kerjain banyak kegiatan, baru ketemu orang-orang hebat. Mungkin salah satunya waktu ketemu sama Pak Heri juga sebelumnya, tapi mungkin itu beberapa tahun yang lalu ya. Tahunnya atau tahun lalu saya lupa. Terus sebelumnya lagi ketemu juga sama orang-orang yang memang aktif di dunia sosial, tapi mungkin lebih berhasil daripada saya. Saya melihat mereka tough gitu loh dengan apa yang mereka lakukan gitu, dan mereka kasih kekuatan buat saya. Gitu. Ya, ini Pak Heribertus Denny ya, yang 1 juta kacamata itu ya, yang di Kick Andy. Ya, itu sempat ketemu dan sempat ngomong gini sih Bang Endi, Pak Heri, kalau Bapak bisa ke Kick Andy, saya nanti kayaknya juga bakal ketemu sih gitu. Jadi nggak pernah berhenti untuk melakukan hal yang baik seperti itu. Aku berterima kasih sekali ada Cici. Jadi aku juga belajar nih, aku dengar ceritamu karena kamu kan kirim surat ke Kick Andy juga. Jadi aku baca, jadi semangat juga nih, aku terinspirasi. Wah kalau gitu Kick Andy nggak sia-sia dong, nggak percuma dong ya. Betul Bang Endi, betul. Nah, apa yang membuat kamu merasa bahagia dengan semua kegiatan sosialmu ini? Apa ya? Jadi mau nangis. Nangis aja nggak apa-apa. Ketika
ketika mereka bisa baca gitu. Terus ketika mereka waktu kita datang terus mereka tuh nyambut kita gitu, karena setiap kali kita kan ngajar sebulan 2 kali Bang Edi dulu setiap minggu gitu, karena mulai ada kesibukan kan, ada yang kuliah segala macem. Kalau mereka nyambut tuh kakak gitu kan, terus yang kayak itu kayak bikin saya kayak Cici never stop gitu, jangan berhenti ngeliat senyum mereka gitu. Itu sih Bang Edi. Wow, kelihatannya sederhana ya. Ketika Iya. anak-anak merasa ada manfaat yang kamu berikan, Iya. kamu juga merasa ada manfaat Oh. yang didapatkan oleh anak-anak itulah kebahagiaanmu ya. Ya. Tapi sekarang teman-teman gimana? Sudah mulai mendukung kembali kan? Bersyukurnya dikasih tim-tim yang baru, yang lebih militan, yang lebih fight untuk melakukan hal yang baik ini gitu. Karena kita sudah punya 2 tempat Bang Endi sekarang. 2 tempat apa itu? Untuk tempat mengajarnya kita sudah punya 2, total anaknya sekitar 230. Nah itu bagaimana itu dananya dari mana kegiatan operasional seperti itu? Dulu kita sempat kerjasama sama beberapa orang, cuman karena visi nggak bisa jalan dari uang saya pribadi Bang Endi. Saya kan ngajar les sebelum kerja sekarang, saya ngajar les dengan gaji saya yang tidak begitu banyak. Tapi saya menyisihkan misalnya kita mau bikin kegerakan cilik-cilik, misalnya juru bicara Pancasila misalnya, atau kita mau pergi ke tempat budaya, atau kita mau tur ke rumah-rumah agama, saya nabung Bang Endi. Terima kasih Cici, ini memberikan inspirasi buat aku juga ya. Dan aku kepengen ikutan boleh nggak? Aku udah minta Faisal dari Metro TV untuk ke tempatmu, karena aku mau ikutan berbuat baik supaya masuk surga juga. Sudah datang? Faisal mana Faisal? Ini ada di sebelah. Oh, ada di sebelah. Faisal, terima kasih ya. Baik, jadi Faisal ngantar apa itu ya? Boleh dibuka nggak? Apa itu? Thank you so much. Berapa nilainya? Cuma 10.000 itu ya? 10 juta Bang Endi. 10 juta. Oke, Cici, terima kasih. Aku titip aja ya. Cici Thank you, boleh Bang pakai Edi. untuk apa aja Amin. selama itu Thank memang you. dibutuhkan. Thank you Bang Endi. Thank you. Iya. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya ya. Ya. Terima kasih juga untuk Faisal yang sudah mengantarkan. Ya, terima kasih. Baik, itu cerita tentang Cici Situmorang di Cirebon ya, kita sudah mendengarkan sendiri. Dan berikutnya saya akan tetap mengundang seorang pemulung. Orang tuanya petani miskin, kemudian yang menarik dia pernah kuliah di ITB dan Unpad, tapi kemudian dia lebih memilih untuk menjadi pemulung sejak mahasiswa. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Katanya waktu kecil Anda pernah diusir dari rumah gara-gara Anda nakal banget ya, betul itu? Tamu kita berikutnya waktu kecil diusir dari rumah. Kuliah di ITB dan Unpad, tapi dia lebih memilih pekerjaan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh seorang mahasiswa, yakni jadi pemulung. Siapa dia? Mari kita sambut John Peter. Iya, Pak John, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy. Silakan duduk. Pak John, sudah berapa lama Anda tanda kutip jadi pemulung? Saya sejak 1989, betul, waktu masih mahasiswa. Urusannya ini dengan sampah plastik. Betul. Oke, Anda mahasiswa apa waktu itu? Di Unpad Peternakan, di ITB Kimia. Nggak nyambung, ini Anda kayak orang bingung ini. Iya, karena tujuan saya kuliah bukan untuk ijazah, Tapi, kemudian kerja tidak. Jadi Loh. hanya untuk modal pergaulan. tunggu. Jadi Anda waktu masuk kuliah nggak ada tujuan untuk kemudian belajar, tanda kutip, sesuatu, kemudian tidak juga berpikir bahwa ini untuk bekal mencari pekerjaan. Enggak, tidak Ini ada sama hanya sekali. untuk pergaulan. Pergaulan, karena dari kecil cita-cita saya memang jadi pengusaha. Oke. Cuman
untuk bisa jadi pengusaha itu saya pikir saya harus sekolah. Ceritanya waktu kecil itu orang tua saya kan petani. Nah, di kampung, di Tanah Karo. Oke. Iya, jadi saya lihat dia menangis karena miskin. Dia waktu dia panen kol, nanam kol bagus, Iya. tapi waktu jual nggak ada harganya. Karena Karena harga pasar yang nggak ada. Nah, lalu ada yang nagih untuk bayar pupuk, obat, nggak bisa bayar. Jadi saya lihat sedih jadi petani, miskin. sementara miskin. Sementara saya lihat pedagang pupuk dan yang pedagang hasil tani itu kaya. Hidupnya enak. Enak. Nah, di situ mulai saya dendam. Jadi saya tidak ingin jadi petani, saya memberontak. Dan saya bercita-cita suatu saat saya jadi pengusaha besar. Dan dalam bayangan saya akan punya banyak mobil, Wis. banyak rumah, dan satu istri. Itu yang di dalam bayangan saya. Tunggu dulu, ini kan saya dengar Anda waktu kecil sempat diusir dari rumah ya. Nanti ada cerita, kemudian Unpad ITB ini apa yang terjadi, kemudian sekarang kalau saya lihat Anda katanya Anda ini pemulung. Nah, boleh tahu pendapatan Anda sekarang? Sebenarnya sekarang kerja saya tiap hari main golf aja. Hah? Main golf dari. Oh, berarti Anda pelatih golf? Atau Anda caddy? Atau Anda? Ya, bermain golf ya. Jadi artinya gini, jadi biaya yang sangat tinggi bisa dibiayai gitu. Loh, Anda ini nggak kerja berarti? Saya sudah melalui kerja yang sudah capek dulu itu. Wih, ini siapa yang ngundang Pak John ini ya? Katanya dia penghasilannya besar, tapi hari ini katanya cuma main golf. Ini kesannya nggak kerja nih? Atau karena penghasilannya udah besar? Ya, jadi saya bilang biaya golf itu sangat besar, itu sudah cukup dibayar oleh kerja yang dari dulu itu mulung itu. Nanti jangan cerita dulu nih. Sebaiknya kita lihat dulu apa sebenarnya pekerjaan Anda dan kenapa Anda sekarang nggak kerja tapi main golf. Ya, dari mana uangnya? Mari kita lihat liputan berikut ini. Kebanyakan orang melihat sampah adalah barang yang menjijikkan dan harus dibuang. Tidak begitu untuk seorang John Peter. Ia justru melihat sampah adalah emas. Melalui tangannya, ia mampu menyulap sampah menjadi bernilai. Pria asal Tanah Karo ini adalah anak seorang petani kecil. Masa kecilnya, ia bukanlah anak yang penurut. John pun akhirnya melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Semasa kuliah, John tidak malu untuk memulung sampah, khususnya sampah plastik. Ketika itu, harga sampah plastik bernilai Rp1.000 per kilogramnya. Melihat nilai ekonomis yang tinggi, membuat John gemar mengumpulkan sampah plastik untuk dijual kepada pengepul. John melihat sampah plastik adalah peluang bisnis. Ia pun mempelajari dan mendalami pengolahan sampah plastik. Sekarang, John memiliki pabrik pengolahan biji plastik di Bandung, Jawa Barat. Banyak orang menyebutnya pemulung kaya. Tak dipungkiri, penghasilannya bisa mencapai miliaran rupiah. Bisnisnya tidak selalu mulus. Berbagai hambatan dan tantangan harus dilewati, bahkan ia sempat tertipu. Buah pengalamannya membuat ia aktif mendorong orang lain untuk menjadi seorang entrepreneur. Dia sosoknya seorang yang tegas, jelas. Jadi dia punya prinsip yang kuat. Kalau mau berbisnis, ya harus berbisnis dengan benar. Tidak hanya memberikan ilmunya aja, tapi dia memberikan, kalau saya bilang, semuanya. Dia latih mental saya, dia kasih modal saya, terus langsung terjun untuk menjadi seorang pengusaha di bidang sampah.
Jerih payah John berbuah hasil. Biji plastik olahannya memiliki kualitas yang baik dan sudah diekspor ke luar negeri. Wow, kok gini nih pemulung besar ini. Katanya waktu kecil Anda pernah diusir dari rumah gara-gara Anda nakal banget ya, betul itu? Saya sebenarnya nggak mau jadi petani karena saya lihat miskin itu, memberontak sebenarnya. Oke. Jadi radius sekian dari sekitar rumah di kampung itu ya selalu kehilangan ayam, telur, nah seperti itu kan. Jadi makanya waktu saya mau berangkat semua tetangga kumpul. Wah, bahagia mereka. Dan mereka membahagia dan menitipkan uang bekal ya, senang udah semua segera pergilah ya. Segera pergi gitu. Ya. Berangkat kemana itu? Waktu itu orang tua sudah kewalahan, ada saudara datang dari Cirebon. Jadi bawalah ini ke Cirebon. Nah, begitulah ceritanya. Si anak kecil ini umur berapa waktu itu? Waktu itu umur 14 tahun. Bawa ke Cirebon. Bawa ke Cirebon. Tapi sampai di SMP. Cirebon saya dengar diusir malah dari rumah. Ya, karena waktu itu saya didisiplinkan jam 4 pagi harus bangun nyapu, ngepel, terus pompa air dulu masih pakai pompa. Udah itu masak, terus sekolah, SMP. Nah, waktu itu saya salah didisiplin, nggak dikasih makan. Kemudian ada teman saya waktu di sekolah di SMP, namanya Hokwisin. Saya ingat itu ya, saya titiplah koper di situ. Begitulah sebenarnya saya ke rumahnya. Jadi waktu itu mungkin mereka lihat ya anak kecil kemana ini, lalu mereka bilang udahlah di sini aja. Oh, jadi Anda tinggal sama keluarga itu? Keluarga Hokwisin ini. Nah, waktu itu saya lihat kok ini bukan saudara, ya. Orang keturunan Tionghoa, bukan saudara, tapi kok sayang sama saya, baik sama saya. Nah, itu awalnya ada perubahan dalam diri saya. Kenapa harus saya nakal? Nah, waktu itu di SMP itu mulailah saya bantuin apa yang bisa saya bantuin di rumah itu, dan saya sekolah, tapi tidak seperti saudara saya itu kerasnya. Terus Anda masuk ITB dan saya SMA ke Cirebon, SMP di Cirebon, SMA ke Bandung. Bandung, baik. Itu biaya dari siapa itu? Nah, saya di Bandung di Jalan Setiabudi itu ada punya saudara di belakang Pasar Geger Kalong itu saya sambil tambal ban di Jalan Setiabudi SMA. Oke. Jadi saya tambal ban, tapi sambil belajar saya karena pengen masuk ITB. Belajar. Bisa untuk biaya sekolah? Bisa. Nah, disitulah saya pertama masuk Unpad, baru kedua masuk ITB. Ini dengan biaya sendiri berarti ya? Iya. Nah, waktu di kampus kenapa Anda memulung? Cita-cita saya jadi pengusaha. Ya, tapi kenapa harus jadi pemulung gitu loh? Karena waktu itu saya lihat saya tinggal di dekat kuburan, dekat pasar. Nah, setiap hari saya lihat pasar buang bersih-bersih, sampah plastiknya itu. Lalu waktu saya lihat sampah plastik itu waktu itu tahun 89 zaman Soeharto itu harga gabah 600, harga plastik itu saya lihat udah Rp1.000 per kilo. Per kilo? Ya, jadi saya melihat jadi otaknya mulai mikir, nilai ekonominya ini sangat tinggi. Otak pedagang mulai nih. Saya mulai kumpulin setiap jam 4 itu saya ambilin, taruh di kuburan itu. Nah, baru setelah itu saya udah banyak saya jual. Nah, begitu saya jual, saya kan cita-citanya jadi pengusaha besar. Iya. Jadi mobil banyak, rumah banyak, istri satu. Iya. Jadi saya ingat itu. Jadi saya tidak mungkin jadi pemulung walaupun hasilnya banyak, tinggal mulung gitu. Iya. Saya harus melatih pemulung. Nah, jadi suruhlah pemulung, saya beli dari pemulung. Oke, jadi Anda mengkaryakan orang pemulung, Anda beli dari dia. Nah, waktu itu saya melihat di samping nilai ekonomi tinggi, saya lihat juga kompetitor saya itu belum ada yang berpendidikan mau terjun mengolah sampah. Oke. Jadi saya lihat persaingan ini Belum kemungkinan berat. saya menang. Oke, lalu saya lihat persoalan sampah ini, terutama plastik akan menjadi persoalan di masa depan. Itu sudah saya lihat ke depan waktu Visioner itu. ini. Visioner. Baru saya harus siapkan
Jadi siapkan sekarang pemulung. Dan saya pikir waktu itu bandar itu beli Rp200 dari pemulung, sementara bandar itu jual Rp1.000 Wah, per kilogram. selisihnya 800 itu ya. Nah, disitulah saya lihat ketidakadilan. Ya, jadi makanya waktu itu saya hanya berpikir kalau saya beli 500, Toh ke masih pemulung. untung 500. Masih untung 500. Bukankah saya sudah membawa kabar baik buat pemulung ini? Stop sampai situ. Nanti Anda jelaskan kenapa Anda ditipu oleh pemulung yang Anda bantu ya. Iya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Nah, sementara orang lain kerja, bagian saya tinggal 50. Saya pilih bagian saya ini 50. 50 karena Saya Anda akan buat 10 yang seperti itu. Oke. Jadi saya 10 seperti itu, jadi 500 buat saya. Dan saya bisa tiap hari main golf. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih dengan Pak John Peter. Jadi Pak John, ini kan menarik ya. Dari mahasiswa Anda udah jadi pemulung, ngumpulin botol-botol plastik bekas. Anda visi bisnisnya udah mulai jalan dan melihat bahwa persoalan sampah ini akan jadi persoalan di masa depan. Dan ini juga sebenarnya potensi bisnis ya. Nah, tapi kan Anda tertipu oleh tanda kutip pemulung yang Anda bantu sebenarnya karena tadinya mereka cuma 200 ya bahkan. Kemudian Anda naikkan harga menjadi 500 per kilo. Tapi toh Anda ditipu. Nah, setelah Anda tidur sama mereka, yang Anda temukan apa? Kenapa mereka menipu Anda? Saya selalu prinsip nolong itu harus sama-sama. Ya, dia untung, saya untung. Itu baru enak ketemunya. Kalau satu orang yang ditolong habis sebentar Satu cuma. orang yang diuntungkan, satu yang dirugikan. Nggak lama nah, bertahan. Itu nggak akan langgang ya. Iya. Baik, itu waktu mahasiswa. Kemudian berkembang dan saya lihat kalau dilihat pabrik Anda ini besar juga ini ya. Iya. Itu kemudian sampah-sampah plastik itu diapakan kalau tadi itu prosesnya? Dijadikan biji-biji Biji plastik, ya. plastik. Ya, bahan baku industri untuk buat perabotan rumah tangga, buat karung, tali, ya seperti tong-tong plastik yang biasa kita lihat biru itu, ya itu bahan itu bijinya. Dari Biji plastik. biji plastik. Ya, ya. Jadi itu berapa itu omset per bulan kalau boleh tahu? Miliaran lah pokoknya. Sampai Itulah Anda nggak perlu kerja, Anda itulah main golf aja. persoalannya yang kemarin kita hadapi, ya. Jadi Apa? Soal pajak. pajak itu yang menjadi bumerang buat kita karena memang ini omset besar. Iya. Karena melibatkan Tenaga kerja yang tenaga besar kerja juga. banyak, ya. Cuman saya orang yang tidak bisa karena pajak yang kita bukan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai yang dipersoalkan. Iya. Jadi kalau pajak pertambahan nilai berarti yang harus menanggung itu pemulung. Wah, itu berat buat mereka. Nah, saya harus pungut dari pemulung berarti harga harus saya tekan dia. Gitu. Oke, itu yang Anda. Itu yang saya nggak punya hati nurani ke sana. Oke. Makanya kemarin sampai 10 bulan saya ikutin sidang pajak di Hayamuruk dari Bandung ke Jakarta tanpa pengacara, tanpa ahli hukum, tanpa ahli pajak. Anda Saya sendirian? berdua sama istri. Oke, hasilnya bagaimana? Ya puji Tuhan karena hakimnya ya memberikan kita menang. Kemudian mereka pajak maju ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung pun memenangkan kita jadi inkrah putusannya. Jadi ini membuat saya semangat lagi untuk Membantu para pemulung. membantu para pemulung ini karena saya lihat ini memberi makan banyak orang, tidak ada lagi alasan orang tidak makan asal mau mulung aja pasti bisa makan. Nah, kembali ke soal berapa jumlah karyawan Anda saat ini kalau dibilang karyawan? Jadi saya dalam prinsip bisnis saya boleh saya kerja di situ dapat 100. Nah, sementara orang lain kerja bagian saya tinggal 50. Saya pilih bagian saya ini 50. 50 karena Saya Anda akan buat 10 yang seperti itu. Oke. Jadi saya 10 seperti itu jadi 500 buat saya dan saya bisa tiap hari main golf. Jadi prinsip ini harus kita berbagi. Jadi bermitra dan berbagi itulah paling Oke, jangan serakah mau sendiri semua sendiri. Nggak, lebih Akhirnya bagus kita bagi nggak- aja buat mereka. Kita nggak menikmati hidup ya. Iya, makanya dari saya kenapa punya usaha di Makassar, saya kemarin itu ada di Pangkal Pinang Bangka, ada di Pekanbaru, ada di Medan,
itu simple saja. Aduh, ini seperti jadi saya menyesal memilih jadi host acara ini nih. Saya harus ada di sini terus. Anda main golf, saya di sini. Anda bangun tidur main golf, saya masih di sini. Tapi apapun juga cerita, ini mendengar cerita Anda luar biasa ya, anak petani miskin, Anda berontak melihat keadaan ya, orang tua yang panennya nggak ada yang beli, kemudian ya pasti saya yakin terjerat utang kiri kanan ya. Tapi Anda kemudian bangkit melihat pemulung sebagai mitra, bukan sebagai orang yang harus dimanfaatkan, karena Anda kan ingin meningkatkan kualitas hidup mereka juga. Betul. Nah ini menurut saya sesuatu yang mungkin menjadi inspirasi bagi siapapun yang menonton acara ini. Dari cerita Anda ini, peran Anda untuk mengurangi sampah plastik itu luar biasa. Ya, lepas dari motifnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi itu juga adalah andil yang besar untuk mengurangi sampah-sampah plastik. Nah, tapi waktu dikasih penghargaan sebagai calon penerima Kalpataru ya, Anda menolak. Kenapa ya? Ya, jadi waktu itu disuruh ngisi formulir karena katanya sudah saya tanya, kenapa saya mau dicalonkan jadi penerima Kalpataru? Ya, Bapak sudah mengurangi banyak sekali sampah. Nah, justru waktu itu saya nggak mau karena saya bilang justru sampah itulah yang nolong saya jadi kaya. Jadi nggak pas kalau saya harus menerima penghargaan oleh sampah itu. Seharusnya saya harus ngasih penghargaan ke sampah itu karena sampah itu sudah membuat saya jadi orang kaya gitu. Baik, ini sebenarnya hanya merendahkan hati aja. Jadi peran Anda besar, tapi Anda bilang sebenarnya bukan itu motifnya ya. Bagaimana menjaga lingkungan, motifnya sebenarnya bagaimana membuat sampah ini bisa menjadi mempunyai nilai ekonomis. Ya, itu benar sekali itu. Jadi, ya kalau saya terima aja penghargaan itu juga. Oke, menarik sekali ya. Jalan hidup Anda berliku-liku penuh dengan perjuangan ya, karena tidak mudah. Kalau sekarang Anda bisa ketawa-ketawa, tapi kalau dulu saya yakin tidak mudah untuk hidup seperti Anda. Tapi terima kasih Pak John udah berbagi cerita bagi kami di sini, penonton di rumah ya. Mudah-mudahan orang terinspirasi. Kalau sampah tetap di tempat sampah ya dia tetap jadi sampah. Tapi kalau dipilah-pilah, dicuci, diproses, dibersihkan, maka dia akan punya nilai. Dimurnikan. Ya, dimurnikan. Teologi sampah. Dalam kehidupan itu bisa digunakan. Itu yang saya lakukan pada sampah-sampah masyarakat. Siapapun Anda, apapun Anda, saya tampung semua. Asal mau diikutin proses. Diproses, dimurnikan. Kemudian hidupnya berubah. Diciptakan kembali. Jadi ciptakan yang berharga. Nah, itulah teologi sampah buat orang-orang yang saya itu, ya seperti tadi yang contoh Dede Bandi itu adalah orang yang tadinya dikejar-kejar rentenir. Bahkan di depan saya dia dipukul sama rentenir itu. Tapi Anda mengubah hidup. Ya, dengan modal 6 juta dia bisa jadi sekarang punya mobil Terios, punya truk, dan kemarin dia beli rumah di perumahan saya. Saya juga developer, ya dia beli situ. Jadi saya yakin bisa semua. Setelah diproses tadi. Dia diproses. Menarik sekali ya. Asal orang mau diproses. Asal mau. Kalau nggak mau ya tetap seperti saya bilang. Sampah plastik tetap sampah kalau dia tempat sampah. Oke, tapi dia menilai nilai tinggi kalau mau dia ikutin proses dipisahkan, dibersihkan, dimurnikan. Oke, saya banyak belajar hari ini. Baik, terima kasih Pak John. Semoga pendengar kita, siapapun yang menonton acara ini juga mendapat manfaat ya. Sekali lagi terima kasih. Dan seperti biasa nih Pak John, di akhir acara saya akan berbagi buku. Wah, buku ini akan saya bagikan kepada siapa saja yang menonton acara ini, mudah-mudahan yang mendapatkan. Karena ini dibagikan melalui cara yang sederhana, yaitu ikuti kuisnya di Twitter Kick Andy Show. Dan juga bagi Anda bisa mendapatkan ini dengan cara mengikuti undian di website kickandy.com. Dan sekali lagi bagi Anda yang tadi tidak sempat menonton dari awal, jangan khawatir, karena Anda masih bisa menonton acara ini melalui tayangan ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube, Kick Andy Show. Dan akhir kata, kalau Anda ingin hidup Anda bermakna, maka berbuat baiklah. Caranya sederhana, salah satu diantaranya adalah dengan melalui donasi di benihbaik.com. Tinggal klik,
Anda sudah bisa memilih siapa yang ingin Anda bantu. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi Anda semua.